Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Dari kantor presisi Jakarta. dari jantung ibu kota. Kita kali ini sedang berada di tempat di mana? Pasti ketahuan kan dari mana? Nah, kali ini kita mau ketemu dengan salah satu orang paling penting di olahraga Indonesia, terutama sepak bola ya, Bob. Ketua federasi kita, Ketua PSSI Pak M. Yudiawan, Atau lebih dikenal dengan Bapak Iwan Bule. hari ini akan menerima kunjungan kita. Akhirnya menerima kunjungan kita dan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan untuk beliau, dan banyak hal ya, Keresahan publik, pertanyaan para supporter dan insan sepak bola Indonesia, berita-berita yang selama ini seliweran di media, sosial media, dan lingkungan supporter terutama. Hari ini kita coba buat kulik dan coba kita cari kebenaran, jawabnya seperti apa, biar lempeng ya. Ketua PSSI akan menjawab semuanya. Semoga semua pertanyaan terjawab dan semua keresahan bisa tersampaikan. Ya, Tetap bersama kita di sini di Ruang Riung. tetap ada cerita, Ada canda. dan ada berita tentunya. Check it out. Habis ini. Kami ada di mana-mana, ranking Jakarta tetap ada. Kami ada di kota Anda. Sampurasun, publik sepak bola nasional dan juga bobotoh, telah bersama kami di kesempatan ini orang paling penting di sepak bola Indonesia, Ketua Umum PSSI Pak M. Yudiawan. Selamat sore Pak. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai atur nuhun pisan Pak. Nah, sami-sami. Di sela kesibukannya Pak Ketua Umum PSSI meluangkan waktu untuk bertemu dengan kami. Pak Ketua, kami menyadari bagaimana beratnya tahun 2020 kemarin dilewati oleh publik sepak bola, terutama dalam hal ini PSSI. Banyak pasti yang sudah dilakukan oleh PSSI terkait dengan penundaan Liga di 2020, Pak. Bagaimana rencana PSSI di tahun 2021 ini mengenai kelanjutan Liga? Apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan, gitu, Pak? Terima kasih. Yang pertama tentunya terima kasih atas hadiran di kantor PSSI untuk silaturahmi ya. Iya, Pak. Yang kedua, kembali ke substansi, memang mungkin ini salah satu saat-saat yang paling sulit federasi menghadapi situasi yang ada. Iya. Bahwa mulai Maret kita ada gelombang COVID ya. Padahal dari awal sudah kita rencanakan Liga 1-2 bergulir tepat waktu. Saya janji setelah diangkat menjadi atau Kongres memutuskan saya jadi Ketua Umum, janji akan memutar Liga pada awal tahun, yaitu Februari tanggal 29 masih ingat? Iya. Karena tanggal 29 itu kalau nggak salah 4 tahun sekali ya, bisa 28 tuh. Masih ingat saya, itu momen yang tidak terlupakan. Dan saya minta ke seluruh perangkat baik internal PSSI atau Liga Indonesia Baru selaku operator harus berjalan 29. Biasanya kan bicara Februari jalannya April gitu. Saya nggak mau, karena yang saya sampaikan harus menjadi kepercayaan publik. Alhamdulillah bergulir tanggal 29 di Surabaya. Sehingga sesuai apa yang saya inginkan pertandingan bisa berjalan. Berikutnya Liga 2. Liga 2 itu 14 Maret di Balikpapan. Sesuai dengan schedule yang ada, kira-kira 2 minggu setelah Liga itu bergulir. Kita sudah mulai melakukan pertandingan, tapi tiba-tiba memang ada situasi yang harus berhenti. Kebetulan pada saat itu pembukaan Liga 2 di Balikpapan, saya dengan Menpora telepon langsung dari Jakarta, mungkin menyampaikan berkaitan dengan olahraga ya, cabur-caburan lain. Kita langsung rapat malam itu di Balikpapan. Kita sehingga akhirnya dengan rapat XO diputuskan tanggal 16 berhenti. Itu betul-betul memukul kita, karena perencanaan, schedule, semua sudah kita lakukan ya. Koordinasi, pengawalan wasit yang selalu menjadi kunjingan di publik, adalah permainan wasit lah segala macam, kita sudah lakukan itu. Dimana Satgas Anti Mafia Bola kita gandeng baik di pusat, daerah, dan di polres-polres kan. Tiba-tiba ada COVID, tentunya ini memukul kita. Itu pasti
semua berantakan. Ya. Tapi sekali lagi kemanusiaan adalah nomor satu ya. Betul. Kita berhenti hampir 6 bulan kira-kira. Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September ya, 5 bulan, 6 bulan. Kemudian kita coba lagi akan berputar di bulan Oktober. Karena kita melihat federasi lain sudah mulai jalan ya. Jadi kalau ada new normal juga ya, kehidupan baru, saya pikir bisa berjalan. Sudah, persiapan sudah matang. Rapat-rapat dengan klub, manajer meeting, workshop segala macam juga kita lakukan. Bahkan kita sudah menyiapkan opsi bagi klub-klub di luar Jawa, kita akan sentralisasi di Yogyakarta. Di Jakarta diantaranya Persiraja, Makassar, Persipura, ya, kemudian juga Bali di sana juga. Itu bergabung semua di Yogyakarta. Semua ditanggung oleh kita, ya, termasuk rapid test, swab test, dan sebagainya. Artinya itu keseriusan kita yang luar biasa. Namun sayang menjelang 2 hari kick off, ternyata pihak kepolisian tidak melakukan izin. Ya, padahal dari pihak BNPB yang menangani COVID, Satgas itu merekomendasikan tanpa penonton. Kita konsep demikian karena di luar negeri juga tanpa penonton. Saya tidak tahu alasan kepolisian, tapi sudah disampaikan oleh Kabid Humas yang masalah Kadif Humas Pak Argo itu bahwa perkembangan COVID masih belum meningkat, bahwa polisi tidak melakukan izin. Kita tidak bisa memaksa juga, karena memang kita taat akan aturan yang ada. Kemudian kita bersurat ke pihak kepolisian, ya. Bersurat yang pertama, keinginan kita agar liga bisa berjalan bulan Oktober, ya. Oktober, ternyata juga tidak bisa, padahal semua sudah dilakukan oleh LIB dan PSSI. Seluruh Kapolda yang ada di Jawa sudah didatangi, karena nanti kan home away juga, tapi kebanyakan kan di Jawa, ya. Jadi Jawa Timur, Yogyakarta, kemudian Jawa Tengah, Jakarta, semua didatangi. Kabin Telkom, asisten operasi, semua sudah, bahkan sudah rapat. Tapi pada saatnya memang tidak dikeluarkan. Kita berharap kembali surat kedua November. Ternyata November pun belum dijawab oleh Mabes Polri, ya. Berarti artinya memang pihak kepolisian mempunyai prediksi lain, ya kita harus ikuti juga. Akhirnya kita mencoba, karena Desember ini pilkada, kita mencoba mudah-mudahan bulan Januari akhir atau Februari awal, karena harus ada sebulan jeda untuk menyiapkan pemain, perangkatnya, semua lah, fasilitas dan sebagainya. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban juga. Jadi memang hal itu mungkin yang belum diketahui oleh para penggemar sepak bola, netizen. Kita berusaha, kita ingin bergulir liga ini. Kita tahu kesulitannya bagi klub, keuangan kalau liga tidak bergulir, bagi pemain, bagi pelatih, bagi wasit, bagi ofisial dan semua. Kita ingin jalan. Kalau jalan dan semua bergerak, akan membantu UMKM yang ada, maka akan hotel berjalan, konsumsi jalan, transportasi jalan, pedagang jalan, kan kira-kira itulah ya. Ya. Kita tahu itu. Dan federasi rugi juga karena kita tidak punya pemasukan dari sponsor. Ya, kita menanggung beban office baik Liga LIB dengan kantor PSSI sendiri. Jadi kita mengerti sekali lah. Kita ingin jalan, tapi sekali lagi ini situasi yang extraordinary. Situasi khusus yang belum pernah ditemukan gitu. Ya ini mohon untuk disadari, untuk dimengerti oleh teman-teman lah. Wah, saya ingin sekali ya. Jadi tolong tanyakan kembali ke pihak kepolisian lah. Kita sudah maksimal berbuat. Kita malah ingin secepatnya kemarin kan. Karena kesulitannya bukan hanya di klub dengan ofisial, pelatih, pemain, wasit, kita pun sulit gitu. Ini jalannya. Jadi belum pernah kejadian ini, siapapun jadi ketua umum tapi tidak bisa memaksakan polisi untuk mengeluarkan izin, siapapun di sini, dan tidak bisa melawan. Itu kan aturan dong. Kalau ada apa-apa nanti begitu saya memaksakan kan bermasalah. Jadi mohon dimaklumi lah oleh teman-teman penggemar sepak bola, netizen ya. Ya saya ingin sekali lah ya. Siapapun di sini, saya yakin tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk melakukan itu. Wah, kalau rencana luar biasa. Ini sekarang masih rapat dengan LIB. Kelanjutan bagaimana? Dan sering kan bukan itu. Dan tidak berhenti. Semua saya
lakukan untuk bisa liga berjalan. Sampai sektor informal, formal mungkin saya tidak bisa jelaskan, Iya. saya lakukan. Tapi memang ya, situasinya kan gitu. Ya. Saya pikir cabur lain pun sama kan juga Iya. berhenti ya. Kita mengerti kekecewaan netizen, penggemar sepak bola, tapi harap juga dimaklumi bahwa situasi yang membuat ini. Ya mungkin kalau lebih spesifik silakan tanya ke pihak kepolisian. Kalau kita sudah nyampaikan terus-menerus surat udah 3 kali, cuman saya tidak bisa keluarkan itu surat karena kan nggak enak saya. Iya. Surat itu keluarkan sementara Mabes Polri nggak menjawab kan nggak enak. Kan? Jadi surat itu sudah 3 kali kita layangkan. Datang tuh kalau mungkin fotonya bisa disampaikan. Nah, ini Direktur LB baru dari Mabes Polri juga gitu. Jadi sekali lagi ya, jadi siapapun saya yakin tidak bisa dilakukan itu. Karena saya saja yang polisi, Orang dalam, orang dalam tidak bisa karena saya juga taat aturan dong. Iya. Nggak bisa saya maksakan tiba-tiba Polri kalau jadi saya harus jalan ya nggak bisa lah. Iya. Ada masing-masing bagian punya kewenangan yang berbeda gitu. Iya. Saya yakin gitu ini kan khusus. Dulu kalau bersurat akan liga bergulir cukup ke KBI Telkom, yang tangan cukup Direktur LIB selaku operator. Iya. Daripada kompetisi itu berjalan. Iya. Sekarang sampai saya ke Kapolri, artinya sudah urgensi sekali, tapi tetap aja. Karena sekali lagi ya polisi mempunyai kewenangan itu untuk tidak memerlukan izin. Nggak bisa. Ya. Jadi sekarang aja situasi COVID itu begitu pemerintah melakukan PSBB, ya nggak bisa juga pada buka restoran, sama harus taat aturan. Iya, betul. Ya, tapi itu resiko ketua umum lah masalah. Saya tetap akan maju untuk sepak bola Indonesia ya. Saya akan maju terus karena saya sampaikan sekali lagi. Ya, sebetulnya kalau boleh kan saya istirahat kan, tapi saya ingin memberikan sisa-sisa hidup saya untuk negara di bidang sepak bola kebetulan. Ya, saya terlalu banyak diberikan oleh negara. Sampai bintang 3, Kapolda 3 kali, kemudian juga pejabat gubernur Jawa Barat. Masa sih saya nggak boleh memberikan tenaga sisa pikiran saya untuk negara di bidang sepak bola. Negara apa? Ya nanti akhirnya kalau sepak bola maju kan negara Indonesia ikut juga. Kayak sekarang kemarin U19 latihan di Kroasia bagus kan? Kaget semua itu, Malaysia sampai tercengang. Kita punya tim yang luar biasa gitu, rival kita kawan. Vietnam juga begitu dan sebagainya. Jadi kira-kira itulah ya. Jadi upaya teknis dan non teknis, formal dan informal sudah dilakukan Pak. Berbagai upaya oleh Pak Ketua dan PSSI jajaran untuk bisa melaksanakan liga. Iya. Yang kedua Pak, juga ada ujian berikutnya di masa kepemimpinan Bapak masih juga terkait pandemi, yaitu postpone atau ditundanya gelaran Piala Dunia U20. Tentu persiapan yang sudah matang dibuat oleh PSSI, tim yang sudah dibentuk kan juga menjadi tidak bisa dipakai nanti pada gelaran 2023. Rencana dari PSSI sendiri. Terima kasih. Kita rencananya kan bulan Mei ada World Cup Under 2021. Kita bagi 3 fase ya, 3 item. Pertama untuk venue. Tadinya semua serahkan ke kita untuk bertanggung jawab, tapi itu diambil alih oleh Menteri PUPR. Bukan diambil alih, memang bagian diaman lah. Kita tidak pegang apa-apa, dia senang juga. Kemudian penyelenggara kita sepakat Inafok namanya, itu Menpora bertanggung jawab. Dalam kepres saya selaku ketua panitia peningkatan prestasi timnas, yaitu U20 yang akan main tahun depan, tahun ini sebetulnya. Tapi setelah dilakukan latihan baik di Thailand, Kroasia, sudah tersiapkan pelatih dari Korea Selatan kita hire cukup mahal. Ya, alhamdulillah terima kasih Pak Presiden, Pak Menpora, Pak Menko PMK telah memberikan anggaran untuk TC Timnas ya. Tiba-tiba pada Desember akhir FIFA menyampaikan bahwa kegiatan perhelatan besar itu ditunda. Jadi bukan Indonesia saja, di 17 juga U17 di Peru ditunda juga. Kita cukup sedih juga ya, karena kita sudah siapkan tim yang cukup bagus ya. Kemarin kita 11 kali pertandingan di Kroasia ya, dengan tim-tim cukup kuat ya. Awal kita kalah, mulai kalah besar, sedang sampai draw lawan Arab, kemudian menang lawan Qatar, draw lawan Qatar, menang terus sampai akhirnya menyerang kembali lawan Hajduk Split
Iya. Itu menang 4-0, kaget juga mereka. Hajduk Split itu adalah kasta tertinggi di U19 di Kroasia. Iya. Disitulah kelihatan bahwa prestasi anak-anak cukup meningkat performanya. Ya, itu yang saya inginkan gitu ya. Iya. Karena memang dari awal saya sampaikan ke Sinteyong, lakukan yang terbaik buat timnas kita. Iya. Saya ingin dalam pertandingan World Cup nanti kita bisa menolehkan bintang emas lah. Iya. Minimal 16 lolos dan 8 besar. Sananya insya Allah mudah-mudahan lah. Yang jelas ingin yang terbaik pada hasil yang diharapkan. Iya. Di masa kepemimpinan Bapak ini kan banyak sekali masalah Pak ya. Liga ditunda, Piala Dunia ditunda. Tapi Bapak nih dalam setiap penampilan banyak senyum gitu Pak. Bapak nih kelihatan kayak santai aja gitu menghadapi banyak masalah itu. Ya. Seperti apa itu? Pertama kita memang harus hadapi masalah itu Iya. dengan tenang ya, Iya. dengan kepala dingin, dengan menyelesaikan masalah itu tanpa menimbulkan masalah baru. Nah, Ya alhamdulillah saya cukup lama ditempa di lapangan Iya. dengan situasi yang pressure yang cukup tinggi lah. iya. Dapat dibayangkan waktu saya di NTB itu kan banyak sekali konflik horizontal. Iya. Ya, itu bukan lagi secara fisik, tapi fisik pun saya termasuk terancam lah kalau memang menangani yang tidak pas. Iya. Kemudian di Jawa Barat kami menangani pengamanan Kompetisi Asia Afrika 50 tahun itu cukup Oh iya. situasi cukup rumit juga dan pilkada juga. Di Jakarta saya menangani situasi yang luar biasa besar, ada demo 4/11 itu dan Iya. 2/12. Alhamdulillah tidak ada korban, Iya. alhamdulillah bisa kita tangani. Jadi modal itulah mungkin. Kemudian kemarin di Jawa Barat juga pejabat gubernur Iya. diberi mandat oleh negara yang bisa mengamankan pilkada di sana sehingga berjalan dengan lancar. Padahal waktu saya asop Jawa Barat itu termasuk kategori 2 terbesar rawan konflik setelah Kalimantan Barat. Kalimantan Barat itu head to head antara dulu Melayu dengan Dayak kan lama, Muslim, Nasrani, Iya. tapi di Jawa Barat itu ada partai yang pendukung pemerintah dan pemerintah. Iya. Jadi kita juga banyak diskusi dengan staf, kemudian juga kita hadapi pekerjaan itu dengan enjoy ya, Iya. sehingga alhamdulillah sampai sekarang kita bisa lalui. Dan itu membuat jajaran Bapak juga jadi tenang pasti Pak. Banyak sekali Bapak memberikan motivasi kepada pemain. Sering sekali kita mendapati situasi di mana pemain down, Bapak kasih motivasi, mereka up dan bisa memenangkan pertandingan. Menurut Bapak, apakah memang Bapak melihat ada masalah motivasi? Dan yang kedua juga di masa kepemimpinan Bapak, tingkat disiplin ini luar biasa karena sangat tegasan jelas itu. Pemain melanggar dikit dipulangin dan dapat sanksi yang jelas. Apakah Bapak melihat dua masalah? Pertama masalah motivasi dan kedisiplinan di pemain kita. Ya. Sebetulnya ada satu lagi. Pertama adalah mental. Kalau mentalnya tidak baik, Ya. maka tidak akan bisa memberikan performa yang baik. Kalau mental tidak baik, maka akan berpengaruh kepada kekompakan tim. Ya. Sehingga apabila ada individu pemain yang mentalnya jelek, dan mental seperti inilah, ada pemain tiba-tiba dia bilang sakit, Ya. padahal dia keluar ketemu pacarnya, padahal itu latihan, itu mental, Iya. bohong dia kan. Kalau disiplin, ya kalau jam 7 harus di lapangan harus jam 7 dong. Iya. Lewat sedikit ya, kamu maaf, Iya. karena akan berpengaruh pada tim yang lainnya. Betul. Kalau motivasi jelas bahwa dia berada di tim nasional itu adalah pemuda-pemuda pilihan Iya. yang ada sekian juta di Indonesia. Iya. Kemudian bahwa kamu adalah memang yang terbaik pemain sepak bola, bahwa kamu adalah nanti akan main di World Cup dan lain sebagainya. Iya. Bahwa kamu akan merubah hidup kamu dan lain sebagainya. Sehingga motivasi saya berikan itu kepada mereka untuk membangun kekompakan yang luar biasa, sehingga menjadikan suatu kekuatan yang besar bagi kelompok atau klub atau timnas tersebut. Dan memang saya men-sweep bahwa mereka adalah anak-anak saya. Kan umurnya 19 itu. Betul. 18 itu anak saya yang mungkin karena sekolah di TN itu, ya kita perlakukan kepada anak. Ya kita bisa telepon dia, Iya. kita bisa tanya apa kesulitan kamu, bagaimana tidur kamu, makan kamu, bagaimana orang tua. Bahkan waktu kita berangkatkan dia ke Kroasia, saya berikan arahan, orang tuanya ada perwakilannya. Saya suruh cium bendera, saya titipkan bahwa nama atau nomor punggung yang ada di belakang kamu itu lebih kecil daripada Garuda ada di kiri dadamu, sehingga kamu berbuat yang maksimal kan. Apalagi kebetulan
kemarin kan dibayar oleh negara. Ingat, uang yang kamu pakai untuk berangkat naik pesawat, makan, tidur itu adalah uang rakyat, hasil dari pajak yang diberikan. Maka kamu harus betul-betul mengembalikan dengan prestasi yang ada. Ya. Yang terakhir mungkin Pak, pesan dari Bapak untuk publik sepak bola nasional terkait dengan tahun 2021 yang akan kita sambut. Yang pertama tentu kita ada beberapa program yang pasti kita ingin kompetisi jalannya. Mohon dukungan, mohon doanya ya. Berikan kami saran kritik yang baik ya. Berikan kami motivasi untuk bisa memajukan sepak bola dari Indonesia secara khususnya, dan nanti tentu keluar timnasnya dan kompetisi yang baik, benar, enak ditonton serta bersih. Dukung kami itu, doakan kami untuk bisa sehat selalu, untuk kuat menghadapi situasi yang ada sekarang, dan mudah-mudahan COVID segera berlalu ya. Karena sekali lagi itu menjadi yang memukul bagi dunia sepak bola Indonesia, dan mudah-mudahan nanti timnas kita yang akan main di 2023 lebih baik lagi dari sekarang, karena anak-anak kadang-kadang banyak. U16 yang di Hayat Bima Sakti banyak, belum yang di Garuda Select, belum di Arah Surati 15-17. Insya Allah akan lebih baik lagi dari yang ada sekarang. Doakan kami sekali lagi, terima kasih dukungannya ya. Semoga sepak bola kita bisa lebih maju, lebih baik, lebih berkiprah di dunia, baik untuk tingkat Asia nanti. Ya, kami akan mencoba nanti membalas lawan Vietnam di Vietnam pada SEA Games nanti Oktober. Kalau balas kekalahan di Manila, ya berikutnya nanti pertandingan-pertandingan yang ada baik Piala FIFA, AFC maupun AFF. Terima kasih Pak Ketua atas waktu yang diberikan, dan semoga cukup menjawab penasaran publik berkait dengan rencana kelanjutan liga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada